Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, saudara siap menerima firman Tuhan? Katakan begini: keturunan Abraham, pewaris dunia. 1, 2, 3, go! Apa? Oh yes, the heirs of Abraham, the inheritance of the world. The heirs, we are the heirs of the world. Katakan, saya pewaris dunia. Sementara orang bilang, jangan cinta dunia, jangan di dunia, nanti dunia binasa. Tapi hari ini saya balik lagi pemikiran kita, biar semuanya paham lebih benar lagi, saudara yang kasih. Nah, saudaraku yang kasih, the key to live a blessing life, kunci untuk hidup diberkati. Anda diberkati dengan percaya, bukan karena layak diberkati. Katakan, saya diberkati karena percaya. Bukan karena layak diberkati. Kita tidak layak untuk menerima berkat-berkat, tapi karena percaya. Tapi karena apa, saudara? Percaya. Kita diberkati bukan karena ada usaha-usaha 1-2 keturunan atau orang-orang tertentu dalam keturunan kita sehingga Tuhan memberkati. Tapi saya diberkati karena percaya. Saya diberkati dengan percaya, bukan karena ya saya layak diberkati karena keturunan saya pendiri-pendiri gereja, tokoh misi, tidak. Karena itu dikatakan dalam Roma 4 ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Keturunan Abraham, katakan I am. Bahwa ia akan apa, saudara? Akan apa? Apa? Memiliki dunia. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Bukan karena hasil usaha kita, bukan karena lobby-lobby politik kita, bukan karena powerful keturunan kita, lalu Tuhan memberikan kepada kita, tapi karena iman yang diturunkan dari leluhur kita, Abraham. Maka kita sebagai keturunan Abraham menikmati dunia yang hari ini, kata banyak orang, lembah air mata, lembah pilu dan duka, plus lara, saudara yang kasih. No, saudara yang kasih, saya akan mengajarkan prinsip ini agar kita paham, sehingga kita tempatkan cara hidup kita, proporsi iman kita bekerja pada koridor jalur yang tepat. Benih Abraham mengacu kepada kita, mereka yang percaya kepada Kristus. Yang percaya kepada Kristus, engkau adalah keturunan Abraham. Tak peduli kualitas kepercayaanmu seperti apa. Karena bicara soal keturunan, itu dalam konteks keturunan. Apakah kualitas macam apa, cara hidup seperti apa, itu adalah buah, tapi akarnya adalah iman. Akarlah yang menentukan, bukan buah. Buah sebagai akibat daripada fungsi akar yang sehat menghasilkan buah yang baik. Galatia 3 ayat 9, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Katakan, saya diberkati bersama dengan Abraham. Keturunan saya, katakan, keturunan saya diberkati bersama dengan Abraham. Saudara mesti paham ini. Saudara yakin, seyakin-yakinnya ini. Jangan kasih kesempatan kepada roh agamawi menuduh Anda karena kurang berdoa puasa, tidak ikut doa puasa, kurang hafal ayat, kurang doa tengking, kurang patahkan, hancurkan sih. No, tanpa itu semua, hanya percaya Anda sudah mengalir dalam satu keturunan yang dahsyat, yang luar biasa. Keturunan siapa? Abraham. Keturunan Abraham akan menjadi pewaris dunia. Janji Tuhan kepada kita hari ini bahwa kita menjadi pewaris dunia. Anda bukan sekedar mengungsi, orang kalah, orang yang sekedar mati lalu nanti masuk surga. Sementara dunia berjalan di atas duri dan onak. Tidak,
Anda diberikan wewenang karena sebuah legalitas janji Tuhan, yaitu Abraham dan keturunannya dari Galatia 3:9 berhak menduduki, menguasai, menikmati dunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudaraku yang kasih, bukan berkat Daud, bukan berkat Daniel, bukan berkat Yesaya dan sebagainya, tapi karena berkat Abraham. Karena Abraham menerima berkat Tuhan melalui kebenaran iman, seperti yang kita lakukan hari ini. Sebagaimana engkau percaya kepada karya Kristus, maka engkau terhisap, termasuk dalam kartu keluarga Abraham. Haleluya. Dan karena termasuk dalam keturunan Abraham yang dibuktikan dari kartu keluarga saudara dalam iman. Haleluya. Anda layak menerima semua warisan-warisan, termasuk dunia yang ada hari ini. Umat Tuhan, Yesaya 41 ayat yang ke-8 menegaskan kepada kita, Abraham my friend. Tuhan menyebut Abraham adalah sahabatku. Dari Yesaya 41 ayat yang ke-8. Sahabat di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bukan melalui hukum Taurat, tetapi melalui kebenaran iman. Menerima janji menjadi ahli waris dunia melalui kebenaran iman. Abraham percaya kepada Tuhan dan ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Akibat dari kebenaran, dia mendapatkan sejumlah berkat. Dan dari berkat-berkat yang terdaftar hari ini kita membaca Abraham dan keturunannya, the heirs of the world, pewaris-pewaris dunia ini. Saudaraku yang kekasih, kalau kita kembali kepada zaman Abraham, hukum Taurat itu belum ada. Hukum Taurat belum diberikan. Pada waktu Tuhan memberikan 10 hukum kepada Musa, saudara yang kasih, Abraham belum, dalam pengertian Abraham tidak ada kaitan langsung dengan hukum Taurat. Musa lah. Jadi saudara yang kasih, banyak orang berpikir bahwa kekristenan adalah tentang diselamatkan, kemudian melakukan yang terbaik untuk menjaga 10 perintah. Tidak. Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Hukum Taurat itu kudus, tetapi tidak dapat membuat kita kudus. Kesempurnaan hukum Taurat itu sendiri menghasilkan dosa manusia. Semakin orang mentaati hukum Taurat, dia semakin sadar bahwa dia orang berdosa. Itu kedahsyatannya hukum Taurat. Semakin sempurna melakukan hukum Taurat, semakin apa saudara? Dia orang berdosa. Nah, kalau dia sadar orang berdosa, maka dia terus berupaya untuk kalau bisa berkenan kepada Tuhan dan semoga bisa selamat di akhirat. Kebebasan atau kemerdekaan dari kuasa dosa datang berdasarkan anugerah, bukan di bawah Taurat. Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Sebab kamu, ganti nama saudara, 2, 3. Sebab VLC tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena VLC, karena kamu tidak berada di bawah Taurat, tetapi di bawah, katakan saya berada di bawah kasih karunia. Saudara, alamatnya di mana? Kalau orang mau berjumpa saudara, cari di mana? Di kasih karunia. Di sana kita akan ketemu. Haleluya. Kita berada di bawah atmosfer kekuasaan hukum kasih karunia. Dosa adalah ibu atau induk dari semua rasa sakit, penderitaan, kehancuran hidup. Upah dosa adalah maut. Allah membenci dosa, tapi Dia mengasihi orang berdosa. Dosa sama dengan kehilangan kemuliaan Allah atau tidak mencapai tujuan. Ini bisa merujuk kepada tubuh kita. Tubuh manusia yang akibat jatuh di dalam dosa karena pelanggaran-pelanggaran hukum itu, maka kita mengalami kekurangan-kekurangan. Kekurangan apa? Kurang sehat, kurang enak badan,
kurang duit, kurang jabatan, tapi tidak kurang suami dan istri. Pas. Saudara kekasih, kurang ini, kurang itu, sehingga orang mencari yang kurang dengan berbagai macam strategi. Dunia mensuplai yang katanya dia kurang, sehingga dia coba mengejar, pada akhirnya dia tiba pada satu alamat, kurang. Tidak ada lagi yang lebih dari itu, kurang. Nah, semua penderitaan dan kehancuran dan berbagai macam hal terjadi karena pelanggaran-pelanggaran akibat Taurat yang diberikan kepada manusia. Nah, mengapa dosa berkuasa? Di dalam Roma 6:14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah kasih karunia, tapi kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dosa berkuasa atas kita jika kita berada di mana? Di bawah hukum Taurat. Tetapi ketika kita berada di bawah kasih karunia, dosa tidak akan lagi menguasai. Tidak akan lagi artinya saudara ada tapi tidak lagi. Katakan, saya ada tapi tidak lagi berdosa. Katakan, ada tapi tidak lagi berdosa. Karena apa? Sudah rubah dari hukum Taurat, dikontrol dan dikuasai oleh hukum Taurat, berada di bawah hukum kasih karunia karena iman. Seperti Abraham menjadi benar bukan karena melakukan 10 perintah, benar karena percaya. Abraham tidak tahu menahu soal 10 hukum Taurat. Dan karena itu kita harus melihat Abraham, karena berkat-berkat Abraham lah yang dijanjikan kepada kita, seperti Galatia 3 ayat 14. Abraham tidak pernah dihukum oleh Tuhan karena kesalahan melakukan Taurat. Abraham benar bukan karena dia melakukan hukum Taurat, dia benar karena percaya. Nah, sejauh ini saudara mulai mengikuti, bukan? Mulai tangkap bahwa Abraham dibenarkan karena apa, saudara? Percaya. Dia disebut sahabat Allah karena apa, saudara? Percaya. Karena apakah kepercayaan Abraham sudah menjamin kesempurnaannya? Tidak. 2 kali dia berbohong kepada 2 raja bahwa istrinya yang cantik. Dia bilang apa, saudara? Itu adik saya. Lu panggil Kak ya. Kalau depan raja panggil Kakak. Nanti saya panggil Dek. Nah, tapi ketahuan juga pada waktu peristiwa tertentu raja melihat melalui sekarang itu ada itu tuh CCTV. Wow, masa kakak beradik kok pelukan, cumbu-cumbuan? Saudara dengar, saudara kasih. Karena iman, bukan karena kesucian. Apakah kesucian penting? Amat penting. Tetapi bukan karena kesucian kita berkenan, tapi karena iman kita berkenan. Nah, saudara mesti paham ini. Berkat Tuhan ditentukan dalam anugerah kebenaran. Berkat Abraham berada di dalam apa, saudara? Satu bank yang namanya apa? Anugerah kebenaran. Sudah dikatakan dalam Roma 4 ayat 13, karena janji bahwa Abraham sebagai pewaris dan keturunannya mewarisi dunia bukan karena Taurat. Jadi pewaris itu, saudaraku yang kasih, Anda tidak bisa menjadi pewaris kalau Anda kalah, jatuh bangun terus menerus dan berbagai macam kendala-kendala yang kita temui. Banyak peristiwa. Kita tidak bisa menjadi pewaris dunia dalam keadaan lemah, sakit, tak berdaya, kalah, bangkrut, tertolak, rasa tersisih, rasa tak berdaya, dan seolah-olah mau mati pun enggan, hidup dalam keadaan yang kalah. Dari ayat Roma 4 ayat 13 memberitahukan kepada kita bahwa kita ini pewaris kerajaan Allah. Anda bukan sekadar pelanggan-pelanggan gereja yang beragama Kristen, tidak. Anda adalah pewaris kerajaan Allah.
yang ada di dunia ini. Karena kerajaan Allah datang di dunia ini, maka dia menguasai dunia ini. Anda tidak bisa menguasai dunia tanpa ada terlibat dalam kerajaan Allah. Janji kepada Abraham dan keturunannya, Anda dan saya, tidak melalui hukum Taurat, kebenaran karena iman. Jadi saudara yang kasih, dengan sabar seperti Abraham, karena bapa leluhur kita dengan sabar menantikan penggenapan visi Tuhan, maka sebenarnya kita mengambil alih penggenapan warisan kita dengan cara yang sabar. Melewati berbagai macam ujian. Dalam jangka panjang, Abraham tidak langsung mendapatkannya. 25 tahun lebih dia menanti. Dari perwujudan kita melihat janji itu diwujudkan. Lalu Paulus menulis keturunan Abraham. Bahkan janji kepada Abraham tidak terpenuhi sepenuhnya sampai kedatangan Yesus. Karena janji itu terlalu amat banyak. Sampai Abraham sudah 175 tahun pun dia meninggal, janji Tuhan itu belum semua dia genapi. Dan berbahagialah Anda dan saya keturunan Abraham. Bayangkan kalau Abraham sudah menikmati semua janji itu, kita tidak dapatkan. Tapi berbahagialah Anda dan saya keturunan Abraham. Amen. Saya mau yakinkan dulu bahwa Anda bukan saya gereja Bethel Indonesia Baptis Salam, saudara. No, Anda adalah keturunan Abraham. Anda bukan sekadar Pantekosta tepuk tangan, bukan. Anda bukan sekadar punya gaya nyanyi berbeda dengan cara gereja yang lain. Tidak. Itu semua tidak ada kaitannya dengan warisan yang dijanjikan kepada saya dan saudara. Karena itu saudara yang kasih, kebanggaan, kesyukuran kita bukan karena merek gereja kita, bukan karena fasilitas, semuanya itu ada karena akibat dari kita menyadari dan buah karena kita ini keturunan orang baik-baik, keturunan beriman. Maka iman memungkinkan dari yang tidak ada menjadi ada, yang sakit menjadi sembuh, yang kaya menjadi miskin, haleluya, yang terkebelakang diangkat dan dipromosi oleh Tuhan. Israel sebagai wujud nyata janji Allah bagi Abraham dan keturunannya sebagai pewaris dunia. Pengaruh Kristen di dunia, bahkan pengaruh Kristen di Indonesia pun sangat nyata di berbagai bidang kehidupan. Dari masalah yang sederhana, dari istri seorang pejabat, sampai calon menteri, atau calon gubernur, atau calon otoritas sebuah negara, atau kota sebuah negara, atau calon presiden, atau calon kepala desa, dalam semua lini area dan arena. Ada di sana, bukan terbuang, bukan tersisip, ditaruh di sana keturunan Abraham, yang olehnya bangsa-bangsa diberkati, yang olehnya kota Kupang diberkati, yang olehnya Indonesia diberkati, Pertamina diberkati, vaksin Nusantara ada, haleluya, dan semua yang lain. Ayo dong kasih tepuk tangan keturunan Abraham, come on, you are blessed, you are blessed, you are blessed, you are prosper, haleluya. Saudara lihat, listrik Philip yang temukan, sendok nasi, garpu, sapu tangan, WhatsApp, Messenger, Facebook, sampai teknologi Israel yang sekarang. Israel sudah punya senjata yang sekarang sistem laser, saudara yang kasih. Rudal dari ISIS datang, saudara yang kasih, dari Palestina, tinggal kena laser, ambruk mereka, saudara yang kasih. Amerika belum punya itu, saudara. Lihat, orang kaya di Amerika yang ada di Wall Street, itu semuanya orang kaya, Yahudi semuanya, keturunan Abraham, jasmani, tapi saudara Allah, karena kita juga punya darah Yesus, keturunan Abraham dalam Kristus, menjadikan engkau diberkati. Katakan keturunan saya diberkati. Pengaruh kekristenan sangat dahsyat. Dan saya percaya, saya nubuatkan, Indonesia akan dihebohkan. Karena akan muncul orang-orang yang akan menjadi terang dalam segala area. Terang tidak dapat dibunuh oleh kegelapan. Semakin kegelapan menyeruduk masuk ke dalam terang, terang akan merubah kegelapan.
Terang akan merubah kegelapan. Yesaya 60 berkata bangsa-bangsa termasuk Indonesia dalam keadaan politik, dalam keadaan sosial, dalam keadaan ekonomi dan berbagai area ada ditulis dalam Yesaya 60. Bangsa-bangsa termasuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan ada dalam kegelapan yang tidak bisa dijawab hanya sampai pada kekuatan power, kekuatan moral, kekuatan politik. Dan tidak bisa dirubah atau disolusi dengan kekuatan ekonomi manapun, kecuali ada saat nanti terang anak-anak Tuhan akan memberikan solusi. Haleluya. Saya percaya di antaranya keturunanmu akan menjadi terang di atas bangsa ini. Saya bernubuat Kapolda dari Indonesia akan muncul dari Kupang. Haleluya. Dokter-dokter akan muncul dari daerah di mana ada anak Tuhan. Di Aceh akan muncul, di Papua akan muncul, di Makassar akan muncul, di Baduy, di Banten, di Madura akan muncul. Ini janji Tuhan. Kemanapun Anda pergi, selalu ada orang percaya di sana. Di bawah tanah, ada gereja bawah tanah. Haleluya. Di dalam air, ada gereja, pemberkatan di dalam air. Dan apa? Kecuali percaya, amen. Pengaruh kekristenan sangat kuat. Itulah sebabnya kita yang beraliran Kristen yang radikal dalam area 7 bidang ini, baik sekolah, baik termasuk pendidikan, dalam ekonomi, dalam politik, dalam pemerintahan, dalam sosial media, anak akan mengalami aniaya dari baik Kristen Ismail, Kristen duniawi akan menganiaya kita. Bahkan Kristen yang menjadi musuh Tuhan. Orang-orang Filistin ibarat musuh Tuhan menyerang kita. Tapi saudara yang kasih, bersatu jalan musuh menyerang orang percaya, bertujuh jalan mereka akan lari pontang-panting. Pengaruh kekristenan sangat kuat dimanapun saudara berada. Semakin dihambat, semakin merambat. Amin. Semakin berkuasa. Dan saudara, mata kita akan melihat bahwa Indonesia, bangsa-bangsa akan muncul berdatangan anak-anak Tuhan yang adalah keturunan Abraham. Jangan takut, ada keturunan Abraham. Tenanglah, ada keturunan Abraham. Ini janji Tuhan. Kasih karunia adalah akarnya, kekudusan adalah buahnya. Usaha dan perilaku itu penting, tapi hal itu adalah buah, bukan akar. Banyak orang percaya berfokus kepada kekudusan, buah, daripada kasih karunia akar. Bagaimana ada buah tanpa akar? Itu buah palsu. Jika Anda benar karena iman, Anda akan menghasilkan tindakan yang benar. Sekali lagi, jika Anda benar karena iman, Anda akan menghasilkan tindakan yang benar. Kekudusan bukan masalah, karena iman yang benar mengerjakan kekudusan yang super. Di dalam Galatia 5, 16 dan seterusnya sampai 26, di sana berbicara tentang buah-buah roh. Buah roh. Karena itu para pendeta, penatua jemaat, para pemimpin sekolah, orang tua, pemimpin-pemimpin bangsa dan negara, pemimpin gereja dan agama, guru-guru, saya menghimbau dengan tegas bahwa jika kita ingin melihat kasih karunia, sukacita, kedamaian, pengenalan diri, buah roh di dalam umat Allah, di dalam keluarga kita, di dalam keturunan kita, di dalam bangsa dan masyarakat kita, di dalam institusi pemerintah dan negara, dimanapun kalau Anda melihat orang benar muncul yang punya karakter, yang punya peringai, yang punya sifat bawaan yang baik, punya keputusan-keputusan yang baik, memiliki buah-buah kebenaran, saudara yang kasih, jangan ajarkan mereka yang lain, kecuali ajarkanlah kasih karunia. Karena Abraham mempengaruhi dunia, bahkan Abraham mengambil hati Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengajarkan kasih karunia adalah Allah sendiri, amin. Ketika Anda mengalami kasih karunia, maka masalah yang menyangkut karakter akan dibereskan. Ada orang berkata, kenapa sih Yesus tidak hardik perempuan yang ditangkap perzinahan itu?
Yesus tidak bisa mengerjakan hal-hal yang diajarkan oleh Taurat. Dia sudah menggenapi. Dan sekarang di dalam kedatangannya sudah genap apa yang dimintakan oleh Taurat. Maka sekarang dia mulai ekspresikan kasih karunia. Dengan yang pertama, dia membaca riwayat hidup perempuan di Perigi Yakub itu berkata, bla 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 bla. Terakhir, yang satu dari Eropa, yang satu dari Amerika, yang satu dari Australia, yang satu dari Asia, yang satu dari Afrika. 5 suami muda, 5 benua. Salah satu pun itu bukan pria. Kamu tahu dari mana? Dan pada waktu itu, setelah jam 12 pertemuan itu, jam 1 dan seterusnya, dia menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang luar biasa. Mempengaruhi Samaria datang kepada Tuhan. Dalam 6 jam, kasih karunia menjadikan seorang yang pelacur, seorang yang menghancurkan keluarga dan rumah tangga orang lain, menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Tidak perlu 6 tahun sekolah teologi, 6 jam perjumpaan dengan Tuhan beberapa menit. 6 jam dipakai dengan cara yang luar biasa. Itu karena kasih karunia. Kasih karunia dapat Tuhan pakai dalam diri saudara. Jangan pernah berkata saya lemah, saya jatuh, terpuruk. Masa lalumu adalah masa depannya Tuhan. Amin. Lalu perempuan yang berzina itu, ketika Yesus menulis, saya yakin yang dia tulis itu adalah anugerah. Yang dia tulis adalah apa? Anugerah. Lalu dia angkat kepala dan dia bilang kepada perempuan, di mana nyong-nyong yang lain tadi itu? Wah, itu nyong semua sudah jalan, Pak. Yesus bilang, pulang, aku juga tidak menghukum kamu lagi. Dan jangan berbuat lagi. Saudara lihat, dia memberikan kasih karunia, baru diajarkan jangan berbuat. Tapi Taurat bilang, kamu berbuat baik dulu. Jadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik, pekerja yang baik, semua warga negara yang baik. Warga negara yang baik, semua yang baik, baru kamu jadi anak babe, anak papa, anak presiden, anak gubernur, anak kepala desa. Tapi selama engkau tidak baik, no story at all. Jangan cerita. Tapi Yesus, dia bikin cerita dulu. Aku pun tidak menghukum engkau. Go home and sin no more. Anugerah membuat jalan untuk orang hidup dalam kebenaran. Haleluya. Buah kasih karunia adalah semua hal yang baik. Jika Anda ingin lihat. Kalau Anda mau lihat yang baik, hiduplah dalam kasih karunia. 1 Korintus 15 ayat 56. Sangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sudah lihat, kuasa dosa ialah apa? Hukum Taurat. Kekuatan dosa adalah Taurat. Semakin Anda mencoba untuk mentaati Taurat, semakin Anda jatuh ke dalam dosa. Contoh yang praktis, ada orang yang udah niat, pokoknya aku tidak akan mabukan lagi, kecuali perjamuan. Begitu dia bertekad, langkah pertama oke, tapi langkah ketujuh, dia ikut Johnny Walker, sekarang Johnny Teller, saudara. Dia roboh lagi. Ada yang udah bertekad, pokoknya HP ku ini tidak akan lihat TikTok, YouTube, ataupun juga internet yang menawarkan ada free chat, ya, dan macam-macam yang berbau sensual pornografi. Pokoknya aku udah niat, aku hanya pakai pulsa 60.000 cukup, terima SMS dan balas WA. Ternyata habis bulan paketnya 600.000 lebih. Bukan karena bahas soal penginjilan menyangkut bangsa-bangsa, tapi chat pornografi di mana-mana dia enjoy, dan dia berkata, Tuhan. Akhirnya apa? Dia beranggapan datang gereja omong kosong sama saja, berdoa omong kosong sama saja, agama ke lama-lama dia freelance, saudara kekasih. Lama-lama juga kalau sudah freelance, lama-lama free sex, bahkan the same sex bisa terjadi. Kenapa? Karena orang dengan kekuatan hukum Taurat. Saya jamin saudara, kalau Anda mau minum minuman keras untuk mabuk-mabukan, katakan, saya orang benarnya Allah. You minum 2 kali, roh kemunafikan keluar dan Anda tobat tidak akan minum lagi. Percaya saya. Waktu mau bakar rokok katakan, saya orang benarnya Allah. Bila perlu panggil saya temani saudara sambil saya perokok, saya menemani kamu. Betul.
Di rumah saya nanti, rumah saya di pohon, saya taruh asbak rokok nanti di sana. Orang jangan buang apa sembarangan. Saya temani Anda minum di situ, saya temani Anda ngerokok di situ. Saya jamin kamu pulang dari Hof benar-benar full of faith, saudara yang kasih. Kenapa? Saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa seringkali orang menuntut. Dengar, Taurat menuntut kasih karunia menganugerahkan atau menyalurkan. Taurat menuntut, anugerah menyediakan. Katakan demikian. Taurat menuntut kekudusan, anugerah apa? Menyediakan kekudusan. Taurat menuntut kerja keras, anugerah hanya bilang rest in Christ, not rest in peace. Rest artinya mengakui Kristus. Jadi kata lain begini, caranya Tuhan, saya hanya dengan anugerahmu saya bisa lakukan itu. Dan ketika saudara mampu, seringkali orang tidak berani mengakui, Tuhan berkati saya diberkati, tapi orang tidak berani mengakui bahwa saya keturunan Abraham yang masih marah, masih ngomel, masih main judi, masih judi online, masih ini, masih itu, masih pornografi. Karena Anda tidak berani mengaku, maka tidak terjadi apa-apa. Tapi saya ketemu dengan VBL, tahu VBL ya, orang nomor 1 di Indonesia, di NTT ya. Apa memungkinkan jadi orang nomor 1 di Menteri, saya kurang tahu. Tapi di Indonesia, di Kupang, NTT nomor 1. Tiap kali ketemu tuh dia mengaku dengan jujur. Saya mengaku dengan Pak Pendeta, dia panggil saya, Pak Pendeta, bahwa beta ini masih senang cewek katanya. Dia mengaku lebih baik daripada orang kelihatannya alim padahal aluminium. Dia mengaku. Ya, saya hanya bawa dalam doa saya, semoga istrinya punya iman tawakal. Dan saya percaya istri yang kudus menguduskan suami yang bamengge dan baular. Dia jujur. Dan dia lebih baik dari pendeta yang mau tampilannya tuh nubuat melulu. Padahal isinya kubuat melulu. Ya kalau omong pendeta kalimat ini mesti tertawa. Jadi coba pegang tangan saudara, katakan, saya orang benarnya Allah. Amin. Ya tiap kali mau marah begini, saya orang benarnya Allah. 2-3 kali langsung munafik hilang jadi suci, saudara. Jadi beres. Mengaku kelemahan kamu, saya orang benarnya Allah. Amin. Maksudnya dalam kelemahan kekuatan Tuhan nyata kalau Anda belajar berserah kepada anugerah. Amin. Itu hal praktis. Nah, jadi saudara yang kasih, kepercayaan yang benar akan selalu menghasilkan hidup yang benar. Right believing will bring the right living. Sekali lagi, kepercayaan yang benar akan selalu menghasilkan hidup yang benar. Yang setuju katakan. Karena engkau percaya yang benar. Artinya kalau kamu tahu alamat gereja di sini, maka Anda pasti datang tidak nyasar, bukan? Kamu percaya alamat itu. Ketika kamu percaya kebenaran, Anda akan hidup oleh apa? Kebenaran. Walaupun sikap-sikap kita masih ada error, minusnya saudara yang kasih, tapi jangan fokus ke sana. Abraham, Daud, orang-orang yang punya cacat, yang seluruh dunia tahu. Tapi kenapa mereka menjadi sahabat Allah? Abraham, lalu Daud menjadi man after God's own heart. Orang yang dekat di hati Tuhan. Hati Tuhan angkat ada hati Daud, saudara yang kasih. Kenapa bisa? Karena mereka mengakui keberadaan mereka. Mereka punya hati yang tulus mengikuti Tuhan. Nah saudara yang kasih, Yesus telah membuat kita benar-benar. Coba katakan, Yesus telah membuat saya benar-benar benar. Come on, 2, 3. Apa? Saudara bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Katakan, Yesus membuat saya benar-benar benar. Tahan sedikit lama. 2, 3, go. Benar. Orang benar katakan I am. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Sama-sama yang merah tulisan bilang apa? Demikian pula ketaatan satu orang, berapa banyak orang? Semua orang, termasuk saya dan saudara, menjadi orang benar karena Yesus yang mengerjakan kebenaran itu. Saya hanya menerima kebenaran. Saya hanya pakai sepatu kebenaran.
Tapi produknya dari mana saya nggak tahu. Yang penting Yesus kasih saya kebenaran yang datang dari Allah. Dan saya berdiri atas kasut kebenaran. Yang walaupun di atasnya mata masih tersalah, tangan masih tersalah, tetapi yang penting kasutnya udah benar. Nanti lama-kelamaan kalau langkahnya udah pas, katanya akan pas. Tapi kalau langkahnya salah, dia akan menjadi permainan kata-kata. Nah, itu lebih repot, saudara kekasih. Dosa diturunkan dalam darah. Makanya darah Adam turun ke semua orang. Darah Yesus turun kepada semua orang juga. Semakin kita percaya, semakin kita akan melihat buah roh dalam kebenaran. Katakan, semakin saya percaya, semakin saya melihat buah roh dalam hidup saya. Percaya artinya saudara memperkatakan, menghidupi apa yang kamu percaya. Kamu percaya ibadah sini 7.30, maka Anda menghidupinya hari ini Anda ada di mata saya. Amen. Hal-hal seperti begini yang harus kita arahkan kepada jemaat. Mimbar bukan tempat menghajar jemaat, tapi mimbar tempat mengajarkan prinsip kasih karunia. Jangan khawatir tentang kekudusan, fokus saja kenyataan bahwa Anda adalah orang benar karena iman. Katakan, saya fokus kepada kebenaran. Saya benar karena iman. Kekudusan akan datang kepada saya. Haleluya. Saudara, coba Anda praktekkan ini terus. Anda akan melihat lama-kelamaan Anda akan mengolah hidup, mengolah semua yang Tuhan percayakan dengan cara yang sangat-sangat elegan di mata Tuhan. Apa artinya menjadi orang benar karena iman? Ini tidak berarti bahwa Anda tidak akan melihat lagi manifestasi dosa dalam hidup Anda. Dalam tubuh Anda masih ada daging, jengkel, marah, menggerutu, boto-boto, bersungut-sungut. Ya, kita akui itu. Kadang-kadang orang ini kita suruh kasih hati, dia mau jantung, udah jantung, dia bilang, mari dong saya tak gantung lagi. Akhirnya kita rahat jatuh rame-rame, saudara yang kasih. Kita disulitkan, banyak peristiwa. Tapi saudara yang kasih, pastikan bahwa Anda melihat dirimu sebagai orang benar. Menjadi orang benar dengan iman berarti bahwa meskipun Anda masih dapat melihat dosa nyata dalam hidupmu, pada waktu tertentu Anda percaya bahwa meskipun demikian Tuhan telah menjadikan saya adalah apa? Orang benar. Makanya tadi saya bilang, kalau saudara dengan analogi love, saudara akan tergantung orang marah dalam Tuhan, memaki dalam Tuhan, memuji Tuhan, mengasihi dalam Tuhan, mengumpat dalam Tuhan, korupsi dalam Tuhan, bersinah dalam Tuhan, fitnah dalam Tuhan. Kan tidak ada pindah agama kan? Semua tetap Kristen kan? Saudara tahu, hanya anugerah ya. Coba buka tangan, katakan hanya anugerah yang bisa membebaskan saya. Kasih pujian bagi anugerah yang luar biasa. Yes. Semakin Anda mempercayai kebenaran ini, semakin Anda berjalan dalam berkat-berkat Abraham. Janji bahwa Anda adalah pewaris dunia. Pewaris dunia, ini rasanya, pegang baik-baik. Pewaris artinya yang menguasai. Pewaris artinya apa? Katakan, saya ada di dunia, tapi dunia tidak dalam diri saya. Coba pakai gaya sedikit, jangan lipat tangan saya. Katakan, saya ada dalam dunia, tapi dunia tidak dalam saya. Amen. Mantap, begitu dong. Ya. Kalau dingin pakai jaket, saudara yang ngasih ya. Pewaris artinya juga saudara kasih dia yang mengatur. Nah ini nonton televisi aja tidak tahu atur. Main HP tidak berhenti-berhenti. Bagaimana bisa kuasa? Uang saya tidak bisa atur yang baik. Perpuluhan aja tunggu banyak baru kasih perpuluhan. Memberi apalagi? Doa syafaat saja. Mulai jam 7 malam. Mengakhiri di 7 pagi. Itu pun istri kasih bangun atau suami kasih bangun. Atau ada yang teriak, rumah terbakar baru dia bangun salah-salah. Kalau tidak terus bersyafaat. Dengan bunyi. Malaikat bilang horo pohon atau berdoa. Sudah lihat. Bagaimana Anda pewaris? Pewaris artinya mengatur. Pewaris artinya apa? Dia yang menikmati tapi pemberian dari orang lain. Pewaris artinya apa? Katakan, saya penikmat segala berkat karena Bapa leluhur saya. Kamu layak ganti rumah, kamu layak.
ganti mobil, tidak lagi ganti istri dan suami. Dan ketawa lagi, berketawa lihat orang lagi. Katakan, saya layak menerima semua yang baik. Saya layak mengalami restorasi kehidupan. Ekonomi mau dipulihkan, rumah tangga mau dipulihkan, masa depan mau dipulihkan. Seperti baru pada burung Raja Wale, umurmu bertambah, tapi semangatmu tetap muda karena mencintai Tuhan. Dibaharui seperti itu. Itu pewaris, 3 ini tadi. Penikmat. Makanya Paulus bilang, kasih tahu itu orang-orang kaya di dunia ini, mereka jangan bangga dengan semua yang tidak tentu. Bayangkan 5 triliun tidak tentu, 150 triliun itu tidak tentu. Dengan kata lain, kita tidak menikmati karena berlimpah materi, kita menikmati karena kelimpahan dari hati nurani kita. Dari jiwa yang berlimpah, Anda menikmati soto yang mungkin kurang sedap karena kurang kunyit dan lengkuas, tapi hati yang gembira, obat yang manjur, lebih sedap dari masako. Saudara, kenapa? Itu 3 yang saya baru kasih saudara. Nanti malam saya tambahkan lagi, saudara. Tapi sampai sini pewaris. Katakan, saya menguasai dunia ini, saya mengatur dunia ini, saya menikmati hidup ini. Ibu-ibu pulang jangan masak lagi dengan kayu kalau ada rice cooker ya. Nikmati mesin cucimu di situ. Jual beras, beli mesin cuci. Nanti beras banyak-banyak, cuci habis makan, cuci habis makan. Saudara, jual mesin cuci, apalagi rinso cuci sendiri. Kamu fluid sambil dengar Pak JPS berkhotbah atau JDD berkhotbah atau DPD berkhotbah. Amin. Enjoy life. Nikmati semua yang ada. Supaya kalau dia berlalu, Anda sudah nikmat toh. Kan dunia sedang berlalu, mumpung belum berlalu seluruhnya, nikmati yang ada. Ada yang tidur di tempat tidur, krok-krak, krok-krak, krok-krak. Anak-anak setan apa yang berbunyi di dalam sana. Ganti tempat tidur, dari degu-degu bed menjadi spring bed. Jangan ikut angelahi terus. Angelahi itu karena memang waktu-waktu bisa dibongkar di pinggir jalan. Itu pewaris. Masih ingat 3 pewaris itu apa? Oke, saya cek nanti di punya status sebentar ya. Umat Tuhan. Ada satu yang saya mesti sampaikan. Pewaris dari semua itu. Menguasai, mengatur, menikmati. Satu lagi jangan lupa. Layak hidup sehat. Layak hidup sehat. Yang mas saya perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Yang ambeien saya perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Amin. Yang asam urat pindah dari lututmu kembali kepada gunung dalam nama Yesus. Karena asam di gunung. Amin. Saya perintahkan yang ditipu-tipu 5, 10, 7 tahun, bahkan belasan tahun, orang akan kembali bayar hutangmu yang ditipu, yang dibawa lari, asetmu yang tercuri, kembali dalam nama Yesus. Dan saya perintahkan lebih daripada itu, katakan sehat selalu. Sehat dari ujung rambut sampai telapak kaki. Sehingga kamu rajin gunting kuku, karena kuku itu subur, dia panjang. Amin. Katakan saya dikenyangkan dengan umur panjang. Menggendong anak-anak dari anak-anak saya. Amin. Gitu dong. Jangan pakai barang mas. Ini apa? Ini persiapan sakit nih, kita jual. Jadi pakai barang mas itu artinya apa? Dia mau kesini bahwa ini obat rumah sakit punya. Ini rumah sakit, ini dokter punya. Bukan berarti saya menentang dokter yang ada di sini. Cuman saya mau kasih tahu saudara bisa sehat. Amin. Oh, masih ada lagi. Liver saya perintahkan dalam nama Yesus. Yang liver saya harus dikeluar dari badanmu dalam nama Yesus. Yang migrain susah tidur saya perintahkan dalam nama Yesus. Tinggalkan badanmu. Amin. Pada bagian belakang yang suka sakit pada bagian belakang, saya perintahkan dalam nama Yesus. Keluar. Oh ya, masih ada satu. Kamu yang badan-badan sakit, sedang kamu berdoa, Tuhan sudah sembuhkan kamu. Tapi kamu mesti perawatan. Mobil itu baik, tapi masuk bengkel itu tidak salah, bukan? Untuk merawat, minum vitamin.
Jangan main RW terus, saudara kekasih. Oke? Saudara lihat. Rahmat atau kasih karunia menyediakan kebenaran dan setiap berkat. Coba katakan demikian. Di luar itu tidak ada. Katakan, saya diberkati karena rahmat dan kasih karunia. Karena Roma 3 ayat 23 katakan semua orang telah berdosa. Haleluya. Dibenarkan dengan bebas. Coba perhatikan itu. Dibenarkan dengan bebas atau cuma-cuma. Kata dengan cuma-cuma. Atau dalam bahasa Yunani. Come on. Multi. Dengar. Artinya apa saudara yang kasih? Dorean. Dorean yang berarti tanpa sebab atau tanpa alasan. Saudara, Yesus membenarkan saya dan saudara karena kita tidak punya alasan apapun kecuali kita binasa. Dalam keterpurukan itulah upah dosa yang maut ditanggung oleh Yesus, memberikan kepada saya dan saudara kasih karunia. Saudara, Tuhan tidak membenarkan kita, menjadikan kita benar karena sebab atau alasan apapun. Tapi Dia membenarkan kita karena Kristus. Katakan, saya dibenarkan karena Kristus. Yesus adalah alasan kebenaran saya. Katakan 2, 3, come on. Yesus adalah alasan kebenaran saya. Roma 5 ayat yang ke-19, karena seperti ketidaktaatan satu orang, banyak orang menjadi berdosa. Demikian juga oleh ketaatan satu orang, banyak orang menjadi benar. Haleluya. Dengan ketaatan Yesus kita telah dijadikan benar. Sebuah pengakuan akan harapan. Hari ini Yesus mendengarkan pengakuan Anda. Akulah orang benar. Katakan, saya adalah orang benar. Saudara perhatikan, ada rahasia di sini. Ketika kita mendeklarasi bahwa kita orang benar, itu mengingatkan Yesus bahwa Anda menerima semua karyanya di atas kayu salib. Haleluya. Yesus bangga. Yesus tidak merasa saingan karena ada orang benar lain. Justru karena Dia adalah sumber kebenaran, Dia bagikan kebenaran kepada saudara, Dia tetap kebenaran. Gunakan iman kita hanya untuk satu hal, yaitu percaya bahwa kita benar-benar percaya benar di dalam Kristus. Katakan, saya percaya. Saya benar-benar benar dalam Kristus. Ya, itu yang saudara mesti perkatakan. Melihat dirimu ini. Lalu ada orang bilang begini, wah, itu kan pengajaran katekisasi, itu kan pelajaran, siapa bilang? Itu yang membuat kenapa pengajaran itu diselewengkan supaya orang beranggapan itu kan biasa, itu dan ringan. Justru kasih karunia, semua rahasia kebenaran-kebenaran tersembunyi dalam kasih karunia adalah Kristus sendiri. Saudara pernah berkata, oh dulu saya dekat dengan Yesus, tapi sekarang sudah dewasa, Yesus tinggal di rumah. Bisa berkata begitu? Justru kedewasaan kita, kemanapun kita melangkah, gembala yang baik menuntun kita kepada yang berumput hijau. Semakin Anda menyatakan aku adalah orang benarnya Allah dalam Kristus, lebih banyak Anda akan berjalan dalam janji ini. Haleluya. Karena tiap pagi sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai pemuda-pemuda, kita deklarasi. Tiap kali buka mata, turun tempat tidur, ambil sikat gigi, sambil sikat gigi berkata dalam hati, bilang apa? Aku benar, orang benarnya Allah. Begitu selesai, aku orang benarnya Allah dalam Kristus. Saudara, ketika engkau mendeklarasi ini, alam bawah sadarmu, ingat, apa yang dikatakan oleh lidah, itu yang dimakannya dan dinikmatinya. Seperti kita selamat karena percaya, Anda diubahkan karena percaya dan berkata-kata. Kita harus menggunakan iman kita setiap hari untuk mempraktikkan kebenaran itu. Ini saatnya saudaraku yang kasih. Ini saatnya kita perlu menyatakan, ini saatnya, katakan ini saatnya. Bisa bangkit berdiri bersama-sama dengan saya? Buka tangan saudara, katakan ini saatnya. Saya mendeklarasikan keturunan Abraham dalam Yesus Kristus. Saya adalah orang benarnya Allah.
Haleluya, amen. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3 dengan pelan-pelan. Nanti saudara akan bilang begini, saya suami yang benarnya, suami yang benar dalam Kristus. Amin. Saya istri yang benar dalam Kristus. Saya anak pemuda yang benar dalam Kristus. Apapun saudara boleh sebutkan. Saya dokter yang benar dalam Kristus. Saya seorang menteri yang benar dalam Kristus. Saya seorang guru kepala sekolah benar dalam Kristus. Amin. Saya seorang penjual, pebisnis ini dan itu dalam Kristus. Ketika Anda lakukan itu, Anda sedang menyalurkan semua berkat Allah. Are you ready? Oke, 1, 2, 3, go! Mulai deklarasi, katakan. Come on. Deklarasi. Saya mendeklarasikan VLC adalah orang-orang benar. Suami-suami VLC adalah orang benar. Istri-istri dalam VLC adalah orang benar. Bapak, mama, opa, oma dalam VLC adalah orang benar. Laki, perempuan, tua dan muda dalam VLC adalah orang-orang benar. Penguasa orang benar. Karyawan orang benar. Jaksa, hakim orang benar. Polisi, tentara orang benar. Tukang buru bangunan orang benar. Guru orang benar. Haleluya. Pemasak orang benar. Penjual orang benar. Pedagang orang benar. Oh haleluya. Pelayan Tuhan yang benar, pewaris karena kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Mari katakan haleluya. Mari senyum dengan Tuhan, tertawa untuk Tuhan, kasih senyum dan sukacita bagi Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Amen. Amin. Anda tidak dapat menghindari kebaikan. Amin. Kemanapun Anda pergi, kebaikan Tuhan mengejar engkau. Amin. Dan kalau Tuhan mendapati engkau dalam keadaan terpuruk, Tuhan merubah engkau. Amin. Dalam keadaan jatuh, Tuhan mengangkat engkau. Amin. Kalau engkau dalam keadaan baik, Tuhan akan melindungi semua yang baik. All is well with you. Nothing missing, nothing broken, nothing leaking. Katakan, all is well with me. All is well with me. All is well with me. Come on. Baik, jemaat Tuhan, Anda pulang dengan membawa segala berkat Tuhan yang Tuhan janjikan dalam firman hari ini. Engkau katakan, saya adalah pewaris dunia. Saya adalah pewaris dunia. Saya mengontrol dunia ini. Saya mengatur dunia ini. Saya menikmati apa yang ada dalam dunia ini. Saya menikmati apa yang Dan ada saya di dunia. dikenyangkan dengan hidup yang sehat. Dan saya Umur yang panjang. Umur yang panjang. dengan umur yang panjang. Haleluya. Haleluya. Amen. Amin. Kiranya semua yang Tuhan janjikan seperti gelombang laut yang senantiasa menimpa dan menerpa hidupmu senantiasa. Haleluya.
Yang diberkati Tuhan katakan, saya keturunan Abraham. Saya keturunan Abraham. Salam, God bless you all.